Iya. Ayo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam masuk. Duduk yuk. Gimana nih duduk? Duduk di mana? Terserah yang aja. Sini, sini. Sini. Oke. Jadi gimana posisi duduk, Pak? Sudah nyaman? Alhamdulillah. Nah, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sebelumnya kan kita sudah saling kenal nih. Nah, kalau lebih baiknya kita mengenal lebih dalam lagi. Perkenalkan, nama saya di sini Gusti Muhammad Badri, sering dipanggil GT. Kalau Pian? Yumna jangan maaf ya. Nama penyakit Ayah Yumna Ancak dipanggil Yumna. Ari Yumna, Rancak Mikiau Yumna. Umur Pian? 20 20. Kuliah? Gawe dia? kuliah Kuliah di? di Unisari Oh, iya. Prodi? Hukum Keluarga Islam. Hukum Keluarga Islam. Semester apa dah? Anak dia semester 2. Semester 2. Rumah Pian di mana? Di Resmi di Parakubah. Oh, Pak Kubah Habib Batilantang. Ya di situ. Oh, di situ. Mm. Oh. Pakai Ada apa? kenalan nggak? Rancak lewat situ. Oh, Pakai apa di? ada dua kendaraan sama. Kenal sama. Sudah makan lah? Sudah ngerja. Alhamdulillah. Jadi ada apa nih di Kapolda Ulun? Lihat dia Tina Bang Mas. Ada sesuatu yang hendak mengungkapkan. Ini saya ada yang hendak dipisahkan yaitu Mengenai apa itu kalau boleh tahu nih? tentang mantan. Mantan. Mantap tak mantan. Nah, kalau dia Terlalu pernah mantan. astagfirullah, jadi masih kena komunikasi dari mantan. Nah, jadi di sini Tun hendak melakukan konseling individual dia. Sebelumnya kan tahu konseling individual itu apa? Ada tahu? Ada. Nah, jadi konseling individual itu suatu proses pemberian bantuan kepada individu untuk membantunya dalam memecahkan masalahnya atau menenangkan masalahnya. Pasti berarti datang. Iya pas, soalnya dia tuh datang ke tempat yang tepat gitu. Iya. Nah jadi sebelum melakukan itu, adapun untuk waktu yang akan kita laksanakan di sini itu sekitar 20 menitan. Setuju? Setuju. Lebih ya Pak? Lebih kan dia bisa aja dinyatakan dulu di 20, berarti 20 menitan lebih lah. Nah selain itu di dalam konseling individual nih terdapat asasnya tuh ada asas keterbukaan dan asas kerahasiaan. Asas keterbukaan itu yang di sini diharapkan mengungkapkan masalah Pian dengan sejujur-jujurnya dan sewas-wasnya lah. Nah karena itu ada juga asas kerahasiaan. Jadi setelah Pian mengeluarkan unek-unek permasalahan atau segala macam Pian itu kan bisa takutan kalau permasalahan Pian ini karena keluar. Soalnya di sini kalau dipercaya ya, soalnya kami di sini menjaga kerahasiaan dari klien kami begitu. Jadi tenang aja. Juga di sini Ulun akan menyampaikan kalau di sini kita ada perannya itu saya sebagai konselor dan Yumna sebagai konseli. Sebelumnya tahu nggak konseli itu apa? ada Bang, hanya ini loh, dua kesini. Oh, jadi dia tahu ya. Tahu apa-apa Konseli itu pertama Pian tuh konseli. Jadi konseli itu sini Pian jadi individu yang mengungkapkan
permasalahannya tersebut. Dan di sini saya konselor sebagai bisa dibilang sebagai sarana untuk membantu Pian dalam mengatasi permasalahan Pian gitu. Paham? Nah, jadi kenapa nih mantannya melihat-lihat Pina? Karena mereka guring memikirkan mantan. Hah? Tapi kok guring? Kali bukan gitu. Oh, jadi Pian nih, mantan Pian nih ngasih kita move on. Galis. Pokoknya kayak mencerahkan harus gitu lah. Apa dijam-jamnya kan? Aku berdua. Iya. Kenapa jadi jam? Beda kali banget tuh. Oh gitu kalau. Emang berapa lama Pian pacaran sudah? 2 tahun lebih. 2 tahunan lebih ya. Saat awal kenalnya di mana? Nonton SD kan. Pohon SD, terus ketemunya Terus bukber. bukber lagi. Oh, dari bukber itu dekat lagi. Ya betul. Oh iya. Oh bener ini. Oke. Terus setelah 2 tahun nih jalani hubungan, kok jadi putus atau kandas di tengah jalan? Selingkuh kayaknya. Oh, ternyata akhirnya selingkuh. Oh iya LDR jauh. Oh, jadi Pian pacarnya ini sebelumnya LDR. Ini kalau belum tahu pacar Pian itu orang mana? Orang Banjar 2 ternyata Betawi. Oh, Banjar tapi nya kerja. Sedangkan Pian kuliah gitu. Jadi jarang ketemu. Om dia jauhnya belumnya ada di Banjar. Jadi sampai Pian kadang kata Piko guring ini maksudnya Pian itu sampai ada guringan itu kah? Ada guringan memikirkan inya. Ada juga ada guringan kayak mikir kan karena mustak-mustaknya kayak gitu loh, kayak masih gerigitan gitu lah sebenarnya tuh masih gerigitan. Oh kayak, jadi dalam misalnya setahun nih Pian mikiran masalah dia, mikiran mantan Pian itu setahunan nih. Hari benar kenapa kamu pemnya berdua? Jadi tuh astagfirullah. Laos juga Pian lah. Makanya aku Mikiran masalah. Tapi Pian ini masih kepo gitu kawan. Kayak ketujuh mustak-mustaknya loh. Padahal sudah berubah apa kayak bahas barang kayak dipanggil putus ini jadi karena selingkuh loh, jadinya tuh kayak sudah ada baik-baik. Terus yang kedua makanya kerigitan masih kayak muar-muar kayak itu lah. Oh sih, pacaran 2 tahun setengah. Jadi di sini Kan karena ditontok loh juga jadinya tuh malas ada. Jadi lu di sini menurut ya perasaan Pian nih. Soalnya pernah coba rasanya dulu tuh cara lawas. Dia sering beli juga kaki itu dia. Ada. Apa loh selingkuh dua. Jadi ngerti ya perasaan Pian kayak apa. Ya kalau Piannya selingkuh. Jadi yang mau hendak kalau tanyakan kepada Pian, apa nih yang hendak Pian inginkan setelah melihat keadaan Pian yang sekarang ini yang ngalih kuring segala macam. Terganggu lah kuliah dapatnya. Kadang-kadang bisa kayak mau tugas lo pusing tugas kayak itu, nah mungkin ada sela-sela waktu kayak bisa terpikir pulang. Apalagi kan lo buka Instagram lo melihat-lihat terbuka, bisa tak ingat-ingat kayak itu lah. Jadi apa yang anak yang inginkan setelah dia menonton ini? Supaya setidaknya ada lagi yang melakukan yang kakak itu tuh yang ambis itu. Jadi dia hendak amping nih lawan segala macam yakinnya nih. Jadi apa nih sebelumnya kayak Mbak nanti merupakan mantannya tuh Sudah kayak dibawa-bawa nonton drakor. Kalau sekalinya pas nonton drakor ada adegannya yang bisa sama di nonton
Jadi nonton kenyataan ada aja kayak itu nggak kayak yang dilakukan tuh menyatakan keinginnya jadi usaha sebelumnya nih yang sudah Yuna lakukan yaitu jangan menonton drakor, tapi tetap nggak bisa karena ada adegan di drakor itu juga yang ya sama persis astagfirullahaladzim. jadi kayak teringat lagi flashback gitu nah. Oke. Tapi berarti emang ini kan sebelumnya ada tukang lebah kayak sekilas lepas tau dari mantan itu gara-gara nonton drakor. Nah, dia kan karena ada hubungan lagi juga kayak kalau ada konflikan gitu. Nah kalau begitu sebenarnya Yuna itu sudah tahu bagaimana cara melupakan tentang mantannya tersebut, itu dengan cara nonton drakor tadi gitu. Nah, kalau boleh belum tahu Yuna cara Yuna nih mantan oke. Nah kalau belum tahu nggak dia lawan mantan dia nih siapa aja yang tahu kalau pacaran gitu, orang tua tahu. Kawannya tuh mitanya banyak orang tua tahu ya tapi kayak tahu-tahu kayak itu aja gitu nah. Sekedar tahu. Sekedar tahu. Tapi yang paling tahu itu kawanan. Tapi kayak kawan akrab kawan SD kan bekas SD juga jadi. Berarti sering lah kayak berjalanan kawan tapi boy mantan ini. Pas kebetulan gitu kan soalnya kan LDR loh kan ini jadi jarang berjalan-jalan tuh. Oh berarti misalnya dalam 1 tahun tuh bisa dihitung gitu jalannya. Soalnya lo nya udah jauh kan di Banjar di Palembangnya jauhnya. Jadi buliknya tuh kalau nya cuti Banjar dan juga. Berarti jarang banget ya namanya. Kau aja tuh bisa selingkuh lo. Nggak dibuat padahal. Hebat juga sih Yuna bisa LDR selama 2 tahun. Tetapi di sini cowoknya yang bisa dibilang yang salah berkhianat kepada Yuna. Nah, sebelumnya mantan Yuna ini kuliah sambil kerja gitu kan? Oh kerja aja. Tapi kerjanya langsung di Palembang gitu diterimanya. Diterimanya kayak dari sekolah kayak ada loh jalur sekolah biasanya semuanya tuh diterima di Palembang. Tunggu, jadi Yuna ini kenal mantan Yuna ini kerjanya itu sebelum kenal sama Yuna atau yang sebelum dekat sama Yuna atau sebelum dekat sama Yuna? Yang mana yang bergaul ini kan? Yang sudah kerja. Sebelumnya soalnya lo anaknya SMA. Oh jadi kenal ini sebelum dekat sama Yuna. Kan di tahun SD. Udah berapa tahun sih mantannya kerja? Lulus nih selama 2 tahun. 2 tahun. Nah jadi Ulan nih ada saran sebetulnya Mas Pian. Saran Pian ini supaya Pian itu dapat mengurangi move on Pian tadi, dapat lebih supaya Pian ini lebih ke gitu nah. Motivasi dalam supaya atau bisa move on. Sarannya itu dia bisa ya jangan kan jawab yang tadi dia sering nih kepo terhadap intinya masih kayak melestar segala apalagi macam. misalnya lagi atau ya lo jadiannya lo yang selingkuhnya tuh kepo loh jadinya seorang jadi di sini Piani bisa aja saran ini Piani bisa aja berhadapan ini jadi tapi sementara move on ini kan jangan dulu lah jangan dulu membuka sosial media agar biar nggak melihat atau tidak melihat terhadap kegiatan apa yang mantan melakukan
bisa aja jangan ditahan dulu, bisa aja digantikan sibuk sibuk nonton drakor dulu. Nah bisa dulu dikurangin aktivitas media sosialnya. Bisa juga Yuna itu misalnya merasa bisa aja langsung kayak hapus secara dulu anunya kontak-kontaknya. Nanti kan nanti setelah bisa melupakan apa segala macam bisa jadi follow kembali, berkenalan kembali atau segala macam. Nah jadi itu tuh baru kita tuh tahap pertamanya aja. Jadi setelah itu kayak anak yang lakukan anak melakukan apa setelah itu tuh mencari kegiatan lainnya supaya nanti nyebutnya lebih baiknya. cari kegiatan. Jadi ini kan libur, tugas adalah Setiap hari. nah bisa aja Yuna selain nonton drakor tadi, Yuna bisa aja mau sibuk tugas tadi, mengerjakan tugas apa segala macam. Soalnya kan kuliah kan juga penting buat pendidikan segala macam. Nah jadi setelah itu Yuna bisa aja mau kayak apa ya, jangan terlalu ditahan lah gitu. Nah jangan sampai sibukkanlah diri lah dulu untuk sementara supaya Udah celah mengingat-ingat lagi. nah jadi sini ulun ada satu teknik itu konseling realitas. Dan sebelumnya adalah konseling realitas rokok. Nah udah tahu. Jadi konseling realitas itu di sini satu teknik dalam proses konseling. Tekniknya itu diharapkan Yuna itu dapat secara sadar, dengan sadar sendirinya kalau perbuatan Yuna itu selama ini tidak benar. Nah karena tadi saran saya itu mengharapkan Yuna itu lebih fokus terhadap kuliah, belajar apa segala macam. Mungkin bisa saja Yuna itu dapat sejenak melupakannya, dan bisa saja dari situ menjadi suatu terus menerus. Jadi Yuna tuh kayak ada lagi sih dalamnya. Itu juga di sini Yuna itu jangan putus asa gitu melihat melihat mantan Yuna dengan cewek lain itu jangan langsung putus asa gitu. Soalnya di sini menurut sepengetahuan saya cewek itu harus kelihatan kuat supaya dia itu dapat menguatkan dirinya lah, agar si Yuna nantinya dapat menjalani kehidupan itu dengan positif lagi. Soalnya apalagi kan masih kuliah nih, ya kan orang tua kan pasti berharap Yuna ini pengen cepat wisuda gitu. Nah kalau pacaran kan takutnya mengganggu juga. Bisa saja kan misalnya Yuna pengen mencari kesibukan lain supaya kayak tadi bisa aja sebelumnya sampai misalnya kuliah sambil kerja kah. Jadi selain kuliah Yuna bisa juga mencari uang. Ada harus Yuna itu misalnya pacaran terus atau apa segala macam. Jadi kayak misalnya itu tuh kan bisa mengakibatkan yang lain kita ganggu juga. Ini kayak gini ya, Yuna jadi sering jadi susah tidur kan. Akibatnya kan misalnya Yuna susah tidur, nanti misalnya di kelas suka ngantuk, tugas jadi ngantuk, nggak fokus sama ngerjainnya itu. Jadi bisa saja ya tahapan pertamanya Yuna bisa saja dulu misalnya di WhatsApp atau Line itu bisa saja dulu di jangan berteman gitu, atau bisa jadi di hide atau segala macam dihapus untuk sementara. Itu aja sih. Yuna siap aja lah gitu misalnya Yuna bersyarat gitu.
siap ya supaya melupakan aja loh jadinya streaming kita solusi kayak gitu loh. Nah, alhamdulillah siap aja. Alhamdulillah aja Pak, berarti sarang mau aja Yuna terima. Soalnya kan percaya aja jual lawan Yuna. Kalau Yuna ini mampu aja itu move on. Masalahnya kan masih ada yang jauh lebih penting pada itu, yaitu kuliah Yuna sendiri. Lagi kan orang tua juga pastinya pengen anaknya itu cepat wisuda segala macam. Nah, jadi dulu nih percaya aja kenal dia kalau dia nih mampu ya. Kalau aja sebenarnya Yakin akan dia di itu kalau band itu tuh kalau pembuatan yang gitu-gitu tuh terlebih penting. Soalnya ada jauh yang lebih penting daripada itu, yaitu kuliah Yuna. Jujur alhamdulillah kalau Yuna mau aja menerima sarannya alhamdulillah gitu. Nah jadi lo setelah ini nih apa yang Yuna pengen lakukan lah? sesuai saran teman kayak sudah hari itu sibukkan diri aja supaya tidak banyak yang gitu. Selain itu lo juga Yuna tuh bagusnya nih lo nonton aku tuh gimana tuh dikurangin lebih baik belajar juga. Jujur biar saya nonton aku tuh dapat membantu menghilangkan yang liburan kayak kenal itu sesekali nggak apa-apa. Misalnya biar saya nonton dalam satu waktu misalnya dalam sore atau malam ambil rebahan nunggu tidur misalnya misalnya 6 episode aja kan dulu atau 5 episode terus lanjut besoknya atau sebelumnya atau diseling-selingi nonton drakor belajar. Kan kalau nanya sering nonton drakor juga nggak baik. begadang juga kan jadinya. Nah kan begadang jadi lebih baiknya diseling aja juga. Selain nonton drakor juga harus belajar tadi tuh. Jadi habis itu dapat lebih positif lagi bertanya gimana. Soalnya kan kalau Yuna berhasil, Yuna juga yang dapat membuktikan juga pada mantan Yuna kalau mantan Yuna itu kalau mantan Yuna itu sebenarnya bisa kalau setelah mutusin Yuna nih. Soalnya kan misalnya sudah Yuna lulus terus Yuna dapat kerja kan itu ada sesuatu yang harus dibanggakan juga, terus orang tua juga bangga segala macam. Nah jadi lo setelah melakukan konseling nih konseling ini apa yang dapat Yuna rasakan perasaan Yuna gimana sekarang? Kayak peluang kayak unek-unek keluar gitu. Alhamdulillah anak-anak Yuna sudah keluar segala macam lebih belum alhamdulillah. Soalnya lo punya bisa kawan kadang belum terpercaya juga kawan nih. Kayaknya bisa saja dari Kawan lain kan. soalnya kan kawan itu juga jarang juga bisa memberi saran atau masukan. Oh iya sabar gitu. Saya gitu kemudian sudah merasa pulang apa segala macam Ulun merasa senang aja karena Ulun merasa kalau Ulun ini sudah dapat membantu Yuna dalam berusaha move on tadi. Nah, sampai Yuna gak bisa sampai Yuna kayak kemalaman tidurnya segala macam. Nah amun Yuna misalnya melakukan konseling ini lagi untuk melihat perkembangan Yuna karena pernah lagi apa aja tapi kan mau aja lo kayak kita atur kembali di lain waktu harinya segala macam. Berarti kan lo minta WA naik asal kita atur harinya
kayak perkembangan dulu kayak lah saran-saran pian kayak Iya, soalnya ini nggak cukup satu kali aja. Takutnya nanti Yuna masih belum bisa gitu. Soalnya kan saya di sini juga minta untuk membantu Yuna untuk move on-nya, jadi mengatasi move on. Jadi apalagi kan Yuna pengen dihilangkan dan itu butuh proses. Makanya nggak bisa dalam satu atau dua kali aja kalau ini. instan Ya nggak bisa instan, itu perlu proses. Makanya itu saya perlu merencanakan pertemuan kembali dengan Yuna. Kalau jamnya saya pengen bicara jam, kalau hari nanti lah diajuin lah. Oke. Jadi untuk simpulkan dulu lah di sini proses konseling kita pada hari ini. Jadi Yuna ini di awal tadi pengen menghilangkan atau mengurangi move on Yuna tadi. Sebelumnya juga Yuna tahu sebelumnya usaha Yuna untuk melakukan mengurangi itu menghilangkan move on, jadi juga dengan nonton drakor. Saran saya juga tadi itu untuk Yuna itu juga fokus dalam kuliahnya, dan alhamdulillahnya Yuna juga mau menerima saran saya. Dan itu juga membuat saya merasa lega aja gitu, karena Yuna juga sudah mau menerima saran saya. Kalau begitu, apakah Yuna ada lagi yang ingin disampaikan? Sudah cukup. Alhamdulillah. Mohon itu ulun akhiri proses konseling ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama.